Halo, sedulur pemilih, apa kabar nih? Senang sekali saya Cici dapat berjumpa kembali dan menyapa sedulur pemilih tentunya di ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Media atau podcast yang akan membahas mengenai hal-hal menarik seputar demokrasi, pemilu dan kepemiluan pastinya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pelayanan informasi publik mengenai kepemiluan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Kita akan mengupas tuntas bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi secara terbuka, transparan, dan tentunya mudah diakses ya, dimanapun dan kapanpun juga. Dan bersama saya hari ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau dari KPU Kabupaten Wonogiri, yaitu Bapak Irawan Ari Wibowo, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Mari kita sapa beliau dan kita bahas juga sih mengenai bagaimana sih informasi itu dan bisa sampai ke masyarakat. Yuk, kita mulai sekarang ya. Dan stay tune, jangan kemana-mana, selalu di ini podcast KPU Wonogiri. Halo Bapak Irawan, selamat Halo datang. Mbak Cici. Senang sekali Pak bisa ngobrol juga di sini kita berdua ini. Iya, ini di bulan Ramadan ya? Iya, Iya, masih puasa kan sampai masih. hari ini? Alhamdulillah Bapak. Ya, semoga kuat nanti sampai buka ya. Siap, fighting saya Pak. Baik Bapak, kemarin kita bareng-bareng ya podcast-nya ya. Hmm, Hari ini kita berdua, tapi hmm, sebenarnya kita nggak berdua loh Pak. ya, Karena di belakang layar ini, di balik layar ini banyak sekali teman-teman yang juga membantu proses, tayangnya, ya, podcast kita ya dari awal hmm, sampai tayang dengan baik dan akhirnya disimak oleh masyarakat hmm. semuanya. Ini kita udah podcast keberapa ya? Berapa tahun sih? Masih Banyak. puasa ya yang di belakang ya? Aman ya, aman ya? Iya. 5 tahun ini. Weh, 5 tahun, Pak, keren. Mantap, mantap, mantap. Bisa lanjut nih sampai beratus-ratus tahun lagi, amin. Baik Bapak, langsung saja ya Pak. Ya, Ini kemarin kan saya banyak, masukan juga atau mungkin pertanyaan ya, hmm, mungkin nggak cuma saya ya Pak, atau mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ditanyakan mengenai hal ini. Karena mereka melihat, media sosial KPU Wonogiri itu kan banyak, akun-akun resminya kan banyak ya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, hmm, YouTube juga ini kan di podcast kita, hmm, sama di Facebook. hmm, Mereka tuh melihat banyak sekali, KPU tuh membuat konten atau mengunggah kegiatan-kegiatan baik itu internal maupun dengan eksternal pastinya. Mereka bertanya, "Ki, kenapa sih yang dilakukan KPU tuh apa sih? Kok banyak sekali yang diunggah?" Padahal kan tidak masa pemilu ya? hmm. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa saja yang sudah dikerjakan dan sudah diunggah-unggah itu, Pak? Oke, saya sapa dulu ya. Oh iya, silakan Bapak, silakan. Halo sedulur pemilih, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Senang bertemu dengan semuanya, sedulur pemilih. Harapannya Ramadan ini bisa dilampaui dengan lancar hingga nanti di Hari Raya Idul Fitri ya. Amin. Amin. Ya, oke Mbak Cici, terima kasih. Nah, sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat atau Iya, publik ya. Apa sih sesungguhnya kesibukan KPU pasca tahapan pemilu dan pemilihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya tidak bisa kita jawab satu persatu ya, mhm, karena mungkin, banyak pertanyaan ini yang kemudian tidak secara langsung disampaikan kepada kita. iya, Nah, untuk itu kemudian pertanyaan-pertanyaan publik itu kita bisa jawab melalui kegiatan-kegiatan yang kita unggah melalui media sosial. Karena KPU itu bukan hanya, eee bertugas untuk mengelola ataupun melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan. Tapi sesungguhnya juga memiliki kewajiban-kewajiban yang lain, terutama terkait dengan bagaimana membangun kualitas, kecerdasan masyarakat atau publik dalam rangka untuk kualitas demokrasi selanjutnya. baik, Sehingga, sesuai dengan tujuan sosialisasi pendidikan pemilih ya, bagaimana kemudian masyarakat itu mengerti, kemudian memahami. mhm. Kemudian pada akhirnya tingkat yang tertinggi itu mereka memiliki kesadaran sebagai warga negara, apa haknya, apa kewajibannya. Nah, ini kalau sudah dilaksanakan dengan baik secara seimbang, saya kira ke depan bangsa ini akan jauh lebih baik. Baik, berarti ini gambar atau video yang berbicara ya, Pak? Betul, betul sekali, Biar ya. mereka memahami. Dari medsos itu mereka akan tahu sesungguhnya apa saja kegiatan KPU, kemudian informasi apa yang mereka kira-kira pertanyakan, tapi kemudian muncul di medsos. Oh, ini Iya, toh jawaban dari pertanyaan yang selama ini, aku ingin tanyakan, tetapi bingung mungkin kalau mau ke KPU juga mungkin jauh atau mau hubungi siapa gitu. Sehingga, konten-konten di media sosial ini sudah memberikan jawaban tentang baik.
mungkin banyaknya pertanyaan publik ya. Berarti media sosial itu adalah tangan panjang kita buat menyampaikan informasi ke publik. Benar sekali Mbak Cici. Baik Bapak, terima kasih. Untuk, tema kita kali ini kan adalah pelayanan informasi publik ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, terlebih dahulu, sebenarnya mengapa pelayanan informasi publik itu, di pemiluan ya, di kepemiluan itu penting bagi masyarakat? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sedulur pemilih, dalam konteks pemilu, Mhm, pelayanan informasi publik itu bukan hanya sekedar kewajiban administratif, melainkan ini adalah nadi dari demokrasi itu sendiri. iya, Pelayanan informasi publik itu merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel seperti tadi yang Mbak Cici sampaikan di iya, depan. Masyarakat itu sesungguhnya memiliki hak konstitusional untuk mengetahui berbagai informasi mengenai lembaga KPU mungkin, mhm, profil pimpinan KPU, tahapan pemilu, kebijakan KPU, hingga hasil pemilu. betul. Nah, dengan adanya pelayanan informasi publik ini, masyarakat dapat memperoleh informasi nih Mbak Cici, yang benar, jelas, dan terpercaya. Bukan hoaks ya, Pak? Betul Mhm, sekali, sehingga eee, ini akan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi. Nah, pertanyaannya mengapa hal ini sangat penting bagi masyarakat, iya, gitu kan? itu, Nah, ada 4 alasan sesungguhnya, Pak. Yang pertama, informasi informasi penting ini harus disampaikan kepada publik agar supaya publik memiliki preferensi atau referensi sebagai dasar pengambilan keputusan di saat mereka nanti harus menentukan pemimpin mereka. mmm, Minimal mereka harus tahu siapa yang akan aku pilih. iya, Yang kedua, bagaimana cara memilih? Nah, tentunya informasi ini harus kita sampaikan sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan, trust building. Nah, pemilu itu kan sesungguhnya adalah kontestasi kepentingan yang rawan kecurigaan ya. iya, Nah, pelayanan informasi yang terbuka dan transparan ini bertindak sebagai penawar skeptisme itu. Ketika KPU membuka data secara jujur, kemudian masyarakat merasa yakin bahwa proses tersebut tidak dimanipulasi, sesungguhnya itu kualitas demokrasi sudah tercapai. Kemudian yang ketiga, informasi itu harus disampaikan agar supaya ini menjadi bagian atau alat atau instrumen untuk melawan disinformasi atau hoax. mmm, Karena seringkali banyak sekali di media-media sosial ya, itu kita tidak bisa kemudian menentukan apakah sebuah informasi itu benar atau tidak. Sehingga memang KPU kemudian berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, untuk menangkal disinformasi ini. Dan yang keempat ini menjamin hak konstitusional. Misalnya ada masyarakat pemilih yang ragu atau kemudian bertanya-tanya, "Sesungguhnya aku sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum sih?" nah, ya itu Ya, banyak itu yang penting tanya, kan? iya, Sehingga mereka bisa mengakses, ya kan? Apakah kemudian mereka ingin, "Oh, saya ini kan sudah lebih dari 17 tahun, tapi kenapa saya belum masuk ke daftar pemilih?" Karena hari ini juga KPU kan sedang giat-giatnya untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Artinya masyarakat yang kemudian belum terdaftar, eee, pindah 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 rumah, domisili dan lain iya, sebagainya, ini kan perlu untuk menyesuaikan. Apalagi ini yang penting, banyak masyarakat yang mungkin secara tidak sengaja, nama mereka tercatat menjadi anggota partai politik. oh Nah, itu, ini kan mereka juga mhm, perlu juga bagaimana mereka mengetahui bagaimana cara mengurusnya ya, melalui sistem informasi partai politik yang kita punya. Jadi sesungguhnya kemudian informasi yang kita sajikan untuk publik ini penting, demi kepentingan publik juga. Karena sesuai DNA-nya KPU, KPU mhm, itu melayani peserta pemilu, pemilihan sekaligus melayani masyarakat pemilih. Kira-kira begitu Mbak Cici. baik. Terus untuk memastikan bahwa informasi pemilu dapat diakses secara terbuka dan transparan bagaimana, Pak? Ya. Mengelola pelayanan informasi publik di lembaga seperti KPU ini mempunyai tantangan yang unik, Pak. Berat ya? Ya, karena kita tidak hanya berhadapan dengan data administratif, tetapi kita juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Nah, KPU sebagai badan publik ini tentunya mengelola informasi publik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Apa saja di sana? Yang pertama tentunya masyarakat perlu tahu, seluruh pemilih harus tahu tentang klasifikasi informasi. Mhm, Karena ada informasi yang bisa diakses, ada informasi yang tidak bisa diakses oleh publik. Ada 4 kategori ya, Mbak, ya. Yang mmm, pertama itu informasi berkala. iya, Informasi berkala itu semacam misalnya seperti profil lembaga, kemudian program kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian informasi serta-merta, ini yang kedua, atau kategori yang kedua. Misalnya tentang hasil rekapitulasi atau daftar calon tetap ya. mhm, Kemudian yang ketiga, informasi yang tersedia setiap saat. Nah, apa saja itu? Misalnya LHKPN, karena kita sebagai pejabat publik tentunya berkewajiban untuk selalu transparan ya, mhm. terhadap apa yang kita miliki hari ini, sehingga LHKPN itu sesungguhnya bisa diakses oleh publik. Harta kekayaan ya, Pak, itu? Iya, Iya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara mhm, ya. Kemudian DIP. Nah, yang terakhir ini informasi yang dikecualikan. Nah, dikecualikan artinya publik tidak dapat sesuai dengan ketentuan regulasi ya, mengakses itu. Kenapa? Misalnya itu berkaitan dengan data yang menyangkut privasi, mhm, NIK, alamat rumah yang detail begitu ya, riwayat kesehatan, data keluarga dan lain sebagainya. Karena Mbak Cici tahu sendiri kan hari-hari ini karena kecanggihan sistem informasi kita banyak penyalahgunaan iya, data pribadi kan, sehingga memang semestinya hal itu bisa kita jaga juga, KPU juga berkewajiban untuk menjaga. Nah, yang kedua tentang mhm, SOP ya, iya, eee, masyarakat perlu tahu alur yang jelas, bagaimana cara untuk meminta informasi ini, mulai dari pengisian formulir misalnya hingga kemudian mendapatkan respon dan tanggapan sesuai, permohonan informasi yang diinginkan. Nah, sehingga dari situ KPU itu sesungguhnya berkomitmen untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu berbagai informasi terkait pemilu, itu dipublikasikan secara aktif melalui website. Tuh yang mengelola website tuh yang ada di belakang-belakang itu. Ya kan, website aman ya kita ya? Nah itu ya, melalui website, kemudian media sosial, kita semua platform hampir mhm, punya itu, TikTok, kemudian iya, Instagram, ya kan, kemudian Facebook, kemudian X, ya kan, iya, kemudian YouTube, lengkap sesungguhnya. Serta kita juga menyampaikan itu melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi turun langsung ke masyarakat. Itu Mbak Cici. yang juga diunggah di medsos kita juga? Medsos Oh, lagi, baik. iya betul. Nah, untuk alurnya udah disampaikan di media sosial belum sih, Pak? Alur-alur untuk sudah ya? Sudah, Bisa ya? alur-alurnya baik kemudian mereka mau datang sendiri ke KPU Mmm, ataupun mereka ingin mencoba untuk online begitu, mhm. alurnya ada, semua ada Jadi di online ada, offline juga betul ada. sekali, ya. Baik, Bapak. Ini ada istilah PPID. Mungkin bisa disampaikan, Pak, PPID itu apa dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan, PPID tersebut? Yes, oke. Jadi sedulur pemilih, PPID ini sesungguhnya singkatan ya, Mhm, singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, iya, ya. Sederhananya itu PPID itu jendela resmi sebuah badan publik termasuk KPU mhm, yang bertugas untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi agar bisa diakses oleh masyarakat. mmm, Nah, kehadiran PPID ini merupakan mandat dari Undang-Undang 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya agar masyarakat tidak mengalami kebingungan mencari data kemana-mana. Karena apa? Karena sudah ada akses resmi yang bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat dan transparan, Mbak Cici. Yang pertama itu mereka bisa mengakses informasi yang tersedia tanpa perlu meminta. mhm, Karena sekali lagi tadi di depan Mbak Cici sudah menyampaikan ya, banyak informasi kita itu yang kita sebar di media sosial ya, secara berkala ya, melalui website, kemudian media sosial. Misalnya laporan keuangan mereka tidak perlu minta, cukup mereka cek di website ada, kemudian profil pejabat misalnya mhm. ada, ingin kenal siapa siapa Pak Inawan. komisionernya, ya siapa saya, di belakang sudah kenal saya belum itu? Jangan-jangan sudah kita bertahun-tahun. Nah itu ya, jadi bisa itu, termasuk regulasi, jadi itu masyarakat bisa langsung mengunduh dokumen tersebut kapan saja. Baik, Kemudian yang kedua, itu bisa mengajukan permohonan informasi publik. Nah, jika informasi tersebut tidak diketemukan di situs website, di media sosial ya. Nah, itu tadi Mbak Cici, itu mhm, bisa diakses secara online
atau secara offline. Kira-kira Baik. begitu. Jadi kalau masyarakat ingin meminta informasi, layanan apa yang diakses oleh masyarakat ya PPID itu ya, Pak, ya? Lewat Lewat PPID PPID, bisa. betul sekali. Baik. Itu, selanjutnya ya, Pak, ya, terkait pelayanan informasi publik. Kan mereka mau memulai dari mana, mau bagaimana alurnya, itu kan mereka masih ragu-ragu kadang, walaupun sudah disampaikan di media sosial. Misalkan Pak, seandainya sewaktu-waktu diakses di rumah, misalkan pakai, formulir atau apa gitu, pakai nggak sih, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk mengoptimalisasikan pelayanan informasi yang diperlukan oleh publik, kita memiliki 2 kanal nih. Iya, Yang pertama secara offline. mhm, Cara offline itu tentunya sedulur pemilih yang menghendaki informasi, itu bisa datang ke mhm. kantor KPU Wonogiri. Nah, ini sedulur pemilih mungkin banyak yang bertanya nih, di mana alamatnya nih? Iya betul, Nah, betul kan? Karena mungkin, sekian banyak sedulur pemilih belum pernah datang atau belum tahu ya, di mana itu kantor KPU Wonogiri. Jadi kantor KPU Kabupaten Wonogiri itu ada di Jalan Gunung Gandul, RT 03 RW 5, Joholor, Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. baik, Ya, sedulur pemilih bisa datang itu, kapanpun itu, pada waktu jam kerja jam kerja. tentunya kan gitu kan. Nanti bisa dicatat berarti di bawah alamatnya ya, Iya, di boleh. Dicatat ya nanti ya, alamatnya ya di running text. Iya. Oke, kemudian yang kedua, mereka bisa juga datang. Nah, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sedulur pemilih juga bisa datang ke stan KPU Kabupaten Wonogiri di Mall Pelayanan Publik atau MPP di Kabupaten Wonogiri. oh ada ya? Ada. Nah, di mana itu? Tahu nggak? Di mana? Tuh, belum. Ya, nanti kita siapkan, ya kan? Nah, di MPP ini alamatnya di Jalan Raya Wonogiri nomor 17, Sukorejo Giriterto, Kecamatan Wonogiri ya. Nah, di sana juga akan bisa dilayani terkait dengan misalnya ada perubahan data pemilih dan lain Mhm, sebagainya. Kemudian apabila ada masyarakat yang tercatat atau tercatut menjadi anggota partai politik, di mhm, sini juga bisa dilayani. Selain juga permintaan informasi ya. Tentunya informasi yang kita beri adalah informasi yang kita kuasai ya Mbak Cici ya. baik, Nah, itu yang pertama. Kemudian secara online kita bisa melalui mhm, website KPU Kabupaten Wonogiri melalui alamat PPID yang kita punya. PPID. Nah, nanti ditulis juga itu, jangan lupa. wonogiri.kpu.kpu.go.id. Not Nah, catat ya nanti ya di bawahnya ya. Kalau kalau yang online bebas gitu ya, kapanpun mereka mau mengajukan ya. Kalau offline sesuai dengan jam pelayanan KPU ya, selama mhm, bulan Ramadan kita start jam 08.00 sampai iya, pukul 15.00. Untuk jam hari kerja ya? Jumat ya jam kerja 08.00 hingga pukul 15.30, jam kerja intinya, gitu ya. Atau kalau ingin melalui WhatsApp, itu di nomor 0851 1779 3312. Nah, ini disimpan ya seluruh pemilih ya. Petugas editing catat. Catat tuh. Baik Itu, Mbak. Bapak, terima kasih. Iya. Ini kalau kalau kemarin kan ada yang magang ya Pak, Mhm. misal mereka membuat, makalah atau mungkin apa ya, karya ilmiah itu bisa kan langsung ke KPU terkait Boleh, demokrasi atau bisa. kepemiluan Ya, gitu? artinya kemudian bagi masyarakat atau seluruh pemilih yang menginginkan informasi yang kita kuasai tadi, selama tujuannya jelas, ini Mhm, penting ini, selama tujuannya jelas, peruntukannya jelas, dan kemudian bukan termasuk informasi yang dikecualikan, iya, kita akan memberikannya dengan senang hati, termasuk data-data yang mungkin adik-adik mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan riset atau penelitian atau tugas-tugas di kampusnya. Saya kira KPU akan dengan senang hati melayani. baik free ya Pak, tanpa biaya apapun, Free, jadi zero, cumi-cumi, ya, cuma minta? kecuali kemudian mereka memang minta data yang banyak itu, Mbak. Mhm, Kemudian mereka harus copy sendiri itu, ya kan. Kemudian pelayanannya free alias free, gratis, ya, cumi-cumi dan cuma-cuma, cuma minta dan tidak ada biaya apapun ya Pak? betul sekali. Baik. Baik Bapak, mungkin ada nggak sih Pak harapan dari Bapak sendiri atau mungkin dari KPU Kabupaten Wonogiri terkait, pelayanan publik nih pada masyarakat? Ya,
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu Mhm, di tingkat daerah ya, KPU Kabupaten Wonogiri terhadap pemanfaatan layanan informasi publik ini tentunya kita berharap, eee, akan terwujud ekosistem pemilu yang cerdas dan partisipatif. iya, Karena prasyarat demokrasi yang berkualitas itu diantaranya adalah bagaimana masyarakat itu cerdas, kritis, dan partisipatif. Yang kedua tentunya masyarakat ikut aktif memantau data-data yang tentunya ini bisa menjadi referensi mereka atau preferensi ketika mereka akan memilih. mhm, Misalnya mereka itu bisa memantau dirinya apakah mereka itu terdaftar enggak di daftar pemilih, atau apakah kemudian mereka tercatat enggak di keanggotaan partai politik. Ini penting ini. Agar supaya apa? Agar supaya di kemudian hari pada saat pemilu dan pemilihan sudah tidak ada kekeliruan atau ketidaksesuaian di lapangan begitu, Mbak. iya, Jadi masyarakat jika menemukan kendala, ini tentunya mereka bisa proaktif nih melaporkan melalui ya itu tadi ya, kanal resmi PPID atau datang ke kantor KPU. iya, Nah, dengan masyarakat yang semakin melek informasi ini, diharapkan partisipasi pemilih semakin meningkat. Dan kualitas demokrasi di Kabupaten Wonogiri juga semakin baik. Pesan terakhir ya iya, untuk sedulur pemilih, yuk akses informasi, perkuat demokrasi di Wonogiri. mantap. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menghadirkan banyak insight dan juga pemahaman terkait informasi, apa ya, informasi publik ya Bapak. Semoga dengan bincang-bincang kita ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih telah hadir di ini podcast. Next Sama-sama, semoga kita dapat, ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain ya Bapak. ya, Oke, terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. terima kasih. Baik, sedulur pemilih, dari bincang-bincang kita tadi, satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah transparansi itu bukan sekedar kewajiban administrasi, tapi bukti cinta KPU Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat atau pada publik di Wonogiri tentunya. Dan semoga melalui podcast ini masyarakat semakin memahami bahwa informasi kepemiluan terbuka untuk publik dan dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun baik offline maupun secara online. Dan terima kasih telah menyaksikan ini podcast dari awal sampai akhir. Mari bersama-sama kita menjadi pemilih yang cerdas, aktif mencari informasi dan berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi. Dan jangan lupa untuk selalu membangun Wonogiri melalui Melalui demokrasi. demokrasi. Sampai jumpa dan salam.